Qala As-Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alawi ibn Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani fi kitabih Madza fi Sya'ban rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ila an qala. Yang keempat ya, man shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam rufi'at darajatuhu wa zidat hasanatuhu wa muhiyat anhu min sayyi'atihi. Man shalla alaihi, siapa yang bersalawat atas Nabi, rufi'at darajatuhu, diangkat derajatnya. Tidak hanya satu derajat, tapi sekian banyak derajat. Darajatuhu, bukan darajatuhu, tetapi dibentuk jamak muannas. Darajatuhu. Wazidat, dan ditambah hasanatuhu, sekian banyak kebaikannya. Wa muhiyat, dan dihapus anhu darinya, dari orang yang membaca salawat pada Nabi, min sayyiatihi, keburukannya. Tidak hanya satu keburukan, tapi sekian banyak keburukannya. Rawa, meriwayatkan An-Nasa'i, siapa Imam An-Nasa'i, wa Tabarani, dan Imam Tabarani, wal Bazzar, dan Imam Al-Bazzar, an Abi Burdah ibni Nayyar radhiyallahu an. Qala, berkata Abu Burdah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya min ummati salatan mukhlishan min qalbihi, siapa yang bersolawat atasku dari umatku, solawat yang tulus dari hatinya. Jadi ada catatan mukhlishan min qalbihi. Dari mafhum mukhalafahnya bahwa qad yakun, ya, mungkin ada min ummatihi yusalli alaihi bighairi ikhlasin, bersolawat tapi tidak ikhlas, walaupun pada akhirnya diterima tetap. Tapi di sini ada catatan khusus, baca solawat ikhlas. Sallallahu alaihi biha asyra salawatin, bersolawat atau menurunkan rahmat siapa Allah atas orang tersebut, man itu, biha dengan sebab bacaan salawatnya yang ikhlas dari hati, Allah membalas salawatnya asyra salawatin, 10 kali salawat. Wa rafa'ahu, dan mengangkat siapa Allahu kepada man, biha dengan sebab salawatnya, salawat yang ikhlas itu, asyra darajatin, 10 derajat. Wa kataba lahu, dan mencatat Allah untuknya, Allah perintahkan malaikat untuk mencatat untuk orang tersebut, biha dengan sebab salawatnya, asyra hasanatin, jadi dengan sebab salawat yang ikhlas dari hati itu, asyra hasanatin, 10 kebaikan. Wa maha anhu, dan menghapus Allah anhu darinya, asyra sayyiatin, 10 keburukan. Ini sebagaimana kama fi Targhib lil Mundhiri, sebagaimana keterangan dalam kitab Targhib milik Imam Al-Mundhiri. Jadi catatannya di sini, salatan mukhlishan min qalbihi. Jadi bagaimana jika bersolawat tidak ikhlas, solawatnya pamer, solawatnya pamrih karena tujuan yang lain untuk selain Allah, ya, ia tidak mendapatkan sesempurna kebaikan-kebaikan ini, ya. Jika dia memenuhi kriteria bersolawat dengan ikhlas, maka Allah membalas solawatnya 10 kali lipat. Allah angkat derajatnya, ini yang kedua, ya. Allah angkat derajatnya 10 derajat. Allah catat untuknya 10 kebaikan, Allah hapus darinya 10 keburukan. Berapa? Ada 4 yang masing-masing 10 kali lipat. Ya.
Jika tidak demikian, ya mungkin hanya berbalas pahala saja. Wa an Abi Talhah Al-Ansari radhiyallahu an, dan diriwayatkan dari Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu an, qala berkata Abu Talhah, asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman thayyiban nafsi. Suatu pagi Rasulullah di suatu hari dalam kondisi thayyiban nafsi, jadi baik kondisi jiwa beliau. Artinya sedang tenang ya. Sedang terlihat tenang, ceria. Yura fi wajhihi, tampak terlihat pada wajah Nabi al-bishr, berita gembira. Nabi sebagai sosok insan kamil, ya, sifat-sifat kemanusiaannya juga menyertai beliau dalam batas yang wajar, yang jaiz. Ketika ada berita duka, beliau bersedih. Ketika ada berita gembira, beliau bersuka cita. Itu hal yang wajar secara manusiawi. Begitu ada berita tentang kabar neraka, beliau sedih, beliau berpikir dalam. Ya. Begitu ada berita tentang surga, beliau bahagia, beliau terlihat tampak sukacita di wajahnya. Ini yang disaksikan oleh sahabat Abu Talhah Al-Ansari. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, asbahta al-yawma thayyiban nafsi. Kau pagi hari ini dalam keadaan thayyiban nafsi, baik jiwa, yura fi wajhi, terlihat pada wajah engkau al-bishru, berita gembira. Faqala, maka bersabda Nabi SAW, ajal, ya tentu. Atani atin, datang padaku, atin, malaikat yang datang, min Rabbi, dari Tuhanku Azza wa Jalla. Datang utusan, malaikat dari Allah Azza wa Jalla. Faqala, maka berkata malaikat itu, man shalla alaika min ummatika salatan, kataballahu lahu biha 10 hasanat, wa maha anhu 10 sayiat, wa rafa'nahu 10 darajat, wa radda alaihi mithlaha. Siapa yang salawat kepada engkau dari umatmu 1 salawat, kataballah, Allah catat, lahu, untuk orang itu, man itu, biha, dengan sebab salawatnya, 10 hasanat, 10 kebaikan. Wa maha anhu, dan menghapus siapa Allah anhu darinya, 10 sayiat, 10 keburukan. Wa rafa'a, dan meninggikan Allah lahu untuknya, 10 darajat, 10 derajat. Wa radda alaihi, dan Allah mengembalikan alaihi, pada orang itu, menjawab salawat juga, memberikan salawat juga kepada orang itu, mislaha, seperti salawatnya. Qala al-Mundhiri, berkata al-Mundhiri fi Targhib, dalam kitab Targhib, rawahu Ahmad wan Nasa'i. Di dalam riwayat Imam Ahmad wan Nasa'i, rawa, meriwayatkan kepada hadis ini Imam Ahmad wan Nasa'i. Wa fi riwayatin Ahmad, dan dalam riwayat menurut Imam Ahmad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaa, datang Rasulullah, zata yaumin, pada suatu hari, wassururu yura fi wajhihi sallallahu alaihi wasallam, dan sedangkan adapun kegembiraan tampak terlihat pada wajah beliau Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka berkata para sahabat, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, inna lana rasurura fi wajhik. Sesungguhnya sungguh kami melihat kegembiraan pada wajahmu. Faqala, maka Nabi bersabda, innahu, sesungguhnya syan, atani, datang padaku al-malaku, seorang malaikat, 1 malaikat. Faqala, berkata malaikat itu, ya Muhammad, wahai Muhammad, ama yurdika, apakah tidak ridha engkau,
anna rabbaka, bahwa sesungguhnya Tuhanmu azza wa jal, yaqulu, berfirman, innahu, sesungguhnya syan, la yusalli alaika, tidaklah bersalawat seseorang alaika kepada engkau, ahadun, seseorang, min ummatika, dari umatmu, tidaklah seseorang dari umatmu bersalawat kepadamu, illa, kecuali sallaitu alaihi asyra, aku bersalawat kepadanya 10 kali lipat. Wala yusallimu alaika ahadun min ummatika illa sallamtu alaihi asyra, dan tidaklah mengucapkan salam kepadamu seorang pun dari umatmu kecuali aku bersalam kepadanya 10 kali salam. Faqala, maka Nabi bersabda, bala, iya, saya ridha. Qala al-Mundhiri, berkata Imam al-Mundhiri, rawahu, meriwayatkanhu kepada hadis ini Ibnu Hibban fi sahihi, dalam kitab sahihnya, wa nahwi hadza, dengan seperti hadis ini, intaha, selesai. Ya, perhatikan hadis yang tadi di depan ada catatan ikhlas, kebaikannya lengkap ya. Allah bersolawat kepadanya 10 kali lipat, Allah mengangkat derajatnya 10 kali lipat, Allah mencatat pahala kebaikan untuknya 10 kali lipat, Allah hapus darinya 10 kali lipat. Tetapi ketika di riwayat yang lain tanpa ada penyertaan bersolawat dengan ikhlas, redaksinya juga berubah ya. Susunannya berubah. Bahkan yang baru saja kita baca di sini, hanya Allah membalaskan 10 kali lipat sholawat dan membalaskan salam 10 kali lipat salam. Tidak ada penjelasan meninggikan derajat, mencatat 10 kali lipat kebaikan, menghapus 10 kali 10 keburukan. Tidak ada catatan seperti itu. Saya pernah mendapatkan keterangan dari seorang, ya, bedanya orang yang bersolawat dengan beradab, sopan santun, ikhlas, dan orang yang bersolawat tanpa beradab dan tentu dijangkit penyakit tidak ikhlas. Bedanya mana? Bedanya terletak pada orang, dia itu meskipun sama-sama mendapatkan pahala sholawat, tetapi orang yang tidak beradab, orang yang tidak beretika ketika bersolawat, mungkin kurang dalam penghormatannya, mungkin penampilannya, mungkin hatinya juga tidak khusyuk dan tidak ikhlas, maka tetap mendapatkan pahala tetapi tidak mendapatkan fadilah sholawat. Jadi ada perbedaan di mana? Fadilah, ada keutamaan. Berarti kan ada sinkronisasi keterangan antara ini dengan hadis yang kita baca. Qala al-Qadhi Iyad, berkata Imam Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, fi makna salatillahi ta'ala ala man yusalli ala nabihi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala tentang makna salawat Allah ta'ala kepada orang yang bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Allah bersolawat kepada orang yang bersolawat pada Nabi. Rahimahu artinya adalah Allah merahmatinya. Wa du'ifa lahu ajruhu, dan dilipat gandakan untuknya ajruhu, pahalanya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka baginya 10 kali lipatnya. 10 amsalihha, semisalnya. Wa qad takunu shalah ala wajiha wa zahiriha. Dan kadang-kadang ada atau sungguh ada sholawat itu ala wajiha, berdasarkan menurut bacaan sholawatnya, wa zahiriha, dan zahirnya sholawat, ai bi makna sana wa ta'zim. Artinya dengan arti kata pujian dan pengagungan. Sholawat itu secara zahirnya bermakna pujian dan pengagungan. Kalaman
ialah ucapan. Yasma'uhu, yang mendengar kepada ucapan itu al-malaika, para malaikat, ta'ziman, sebagai bentuk penghormatan, lil musalli, bagi orang yang membaca salawat, wa tashrifan lahu, dan pemuliaan untuknya, untuk orang yang baca salawat itu. Kama ja'a fil hadisil qudsi, sebagaimana datang keterangan dalam hadis qudsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairim minhum, dan jika orang itu mengingatku di halayak ramai, aku menyebutnya di halayak ramai yang lebih baik dari mereka. Maksudnya bagaimana? Selain makna keterangan yang dijelaskan oleh Qadhi'iyat, bahwa makna salawat Allah kepada orang yang membaca salawat Nabi adalah bermakna rahmat, bermakna lipat gandanya pahala, sesuai dengan hadis atau ayat Al-Quran, ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Boleh juga bermakna secara zahirnya malaikat itu mendengar kalam. Ya, kalamullah ini kan tidak bisa disifati, kalamun qadimun. Malaikat mendengar kalam itu sebagai sambutan Allah kepada orang yang membaca sholawat. Berdasarkan dari mana? Berdasarkan dari hadis qudsi, jika ada orang ingat Allah di halayak ramai, Allah sebut orang itu di halayak ramai yang lebih baik, para malaikat. Berbicara tentang kalam, kalau itu dinisbatkan pada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tauhid yang kita yakini. Ya, bila harfin wala sautin, ya. Tetapi dipahami, didengar, dipahami oleh malaikat dengan cara yang tidak kita pahami, tidak kita mengerti, ya. Bagaimana? Wa qad afadat al-ahaditsu sabiqatu, dan sungguh memberikan faidah apa hadis-hadis yang terdahulu itu, al-ikhbara, memberikan faidah akan pemberitahuan, bi anna Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala huwa yusalli ala man yusalli ala nabihi sallallahu alaihi wasallam asyran. Dia, Allah Subhanahu wa taala, bersolawat atas orang yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 kali. Wa anna dzikrallahi ta'ala al-'abdi huwa a'dham min al-hasanati mudha'afatan, dan bahwa penyebutan Allah terhadap hamba itu lebih agung dari kebaikan yang berlipat-lipat. Jika sudah namanya disebut-sebut oleh Allah, ya jauh lebih baik dari kebaikan apapun yang berlipat-lipat. Wadzalika, dan adapun hal tersebut, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala lamma lam yaj'al jazaa'a dzikrihi subhanahu, tatkala Allah tidak menjadikan balasan zikirnya, penyebutan Allah Subhanahu wa taala, illa dzikrahu, kecuali menyebutkannya, haitsu qala, sekiranya berfirman Allah dalam hadis qudsi, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, jika orang itu menyebutku dalam dirinya, tidak di halayak ramai, aku sebut dia dalam zatku. Wa in dzakarani fi mala'in, dan jika dia mengingatku di halayak ramai, dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, aku sebut dia di halayak ramai yang lebih baik dari mereka, dari manusia itu. Jadi berbalas sesuai dengan yang dilakukan. Jika baca sholawatnya diam-diaman dalam hati, ya Allah akan membalas sholawat itu, tidak diperdengarkan kepada para malaikat. Begitu seseorang baca sholawat dan didengarkan atau malah mengajak bersama-sama, maka Allah kemudian menyebut orang ini di halayak orang ramai, di halayak komunitas malaikat yang jauh lebih baik dari komunitas manusia. Kadzalika, seperti hal demikian itu,
ja'ala jazaa'a dzikri nabihi wa habibihi sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan Allah balasan penyebutan nabinya dan kekasihnya sallallahu alaihi wasallam. Faman shalla ala habibihi sallallahu ta'ala alaihi. Siapa yang bersalawat atas kekasihnya, Allah bersalawat kepadanya. Fadzakarahu bi rahmatihi wa thanaihi alaihi. Maka Allah menyebutnya dengan rahmatnya, dengan pujian untuk orang tersebut. Wa ikramihi wa birrihi ilahi. Dan Allah memuliakannya. Dan Allah memperlakukan baik untuknya. Qala al-allamatu Syekh Burhanuddin Ibnu Abi Syarif berkata, Al-Allamah Syekh Burhanuddin Ibnu Abi Syarif rahimahullahu taala. Man surifa fikruhu wa u'mila al-fikrah tawaradat alaihi rusulul masarrah bima athafahu maulahu azza wa jalla minal mabarrati wa sarrah. Ya laha min bisyarah takhallalat minal uruqil masalik aina salatul abdi min salatil malikil malik. فكيف والعبد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة والله تعالى يصلي عليه عشرا وكم أجرى له مولاه ثوابا عميما وأجرا. انتهى من شرح الأذكار لابن علان. Siapa yang diarahkan, dipalingkan, maksudnya ya diarahkan pikirannya dan wa u'milal fikrah, digerakkan pikirannya, tawaradat alaihi, tawaradat berdatangan ya, atas orang yang dipalingkan, digerakkan itu bersolawat kepada Nabi. Siapa? Para rusulul masarrah, para malaikat yang membawa berita gembira. Bima athafahu maulahu, dengan apa yang athafa dari tahafa. Athafa. Menyajikan, ya, mempersembahkan, menyajikan maulahu, Tuhannya azza wa jalla, minal mabarrah wasarrah, berupa kebaikan, wasarrahu, dan memberi kebahagiaan, menyenangkannya. Ya laha min bisyarah, alangkah baginya itu sebuah berita gembira. Takhallalat, yang menyela-nyela, minal uruqil masalik, dari al-uruq al-masalik. Ini cukup tinggi bahasanya ya. Bahasanya orang ahlul mahabbah. Al-uruqul masalik. Tidak bisa satu persatu uruq itu kemudian diartikan urat nadi misalkan ya, enggak. Kita lihat apa makna al-uruqul masalik. Uruq itu ya urat nadi, masalik ini jalur aliran darahnya. Apakah yang dimaksud adalah aliran nadi
yang di dalamnya ada darah mengalir itu, jadi menyela-nyela. Artinya apa? Kegembiraannya itu sampai dirasakan oleh sekujur tubuhnya, oleh seluruh urat nadinya. Aina salatul abdi min salatil malikil malik. Di mana ya, salawat seorang hamba bila dibanding dengan salawat sang maharaja, pemilik semesta ini. Kita sebagai hamba hina, dina, bersolawat kepada Nabi, kemudian berbalaskan 10 kali lipat solawat dari Rabbul Alamin, ini sudah kebaikan yang sangat tinggi. Di mana solawat kita yang tidak seberapa ini dibanding dengan pembalasan sambutan solawat Allah kepada orang yang bersolawat itu. Ini kalau dibandingkan hamba dengan sang raja pemilik singgasana. Fa kaifa wal abdu yusalli 'alan nabi? Maka bagaimana sedangkan hamba itu bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan satu kali. Wallahu taala yusalli alaihi asra. Dan adapun Allah taala bersolawat atasnya 10 kali. Sekali saja dibalas oleh Rabbul Alamin, ya kalah solawatnya hamba. Salawat yang dibaca oleh seorang hamba berbalas 1 kali saja salawat dari Allah, ya kalah. Bagaimana jika itu 10 kali lipat? 1 kali saja sudah tak tertandingi, apalagi 10 kali lipat. Fakam ajra lahu maula. Maka berapa banyak Allah telah mengalirkan untuknya sawaban, mengalirkan pahala amiman yang umum wa ajra, dan pahala yang melimpah. Subhanallah. Ini bahasa seorang yang memiliki cita rasa tingkat tinggi. Intaha min syarhil adhkar libni Allan. Selesai penjelasan ini dari syarah kitab Al-Adhkar libni Allan. Jadi sadari orang bersolawat itu digerakkan oleh Allah. Orang bersolawat itu anugerah dari Allah. Sehingga pikirannya dialihkan, diarahkan, digerakkan untuk bersolawat. Itu nikmat. Dan itu pangkat derajat. Ketika seseorang dibimbing untuk bersolawat oleh Allah dengan menggerakkan hati keinginannya, ya, maka berbahagialah. Itu tanda-tanda bahwa kita sedang dibimbing menuju kemuliaan, sedang didekatkan kepada kemuliaan, derajat yang tinggi, ampunan atas segala dosa, kemudian catatan kebaikan yang sekian banyak. Dan yang paling utama, ketika kita telah menyebut kekasih Allah, kemudian Allah membalasnya, maka sambutan Allah ini menunjukkan bahwa kita berada dalam wilayah kasih sayangnya. Ya. Semoga kita dianugerahi senantiasa bersolawat pada Nabi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bissawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين